biayanya mahal, tapi kan itu pilihan kita bersama. Pak Andreas, Betul, betul. Anda Sepakat. sekarang berada di jalan sunyi sendiri gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Andreas, PDI Perjuangan sekarang ini? Maksudnya di jalan sunyi gimana, Mas? Maksudnya kalau semua rame-rame berada satu saf dengan Mas Irawan dan Gus Kosin, PDI Perjuangan kan tetap. Ini kan ada Yunarto, ada Mas Haidar, Iya, saya banyak belum tanya dia, teman-teman di Pak luar. Andreas. Tenang dulu, Pak. Ya gini, ya saya terus terang saya agak kurang paham deh apa tadi yang penjelasan-penjelasan. Tapi kalau kita lihat dari aspek konstitusi ya, dari aspek konstitusi kan jelas di situ pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu menegaskan bahwa kepala daerah, ya dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Selanjutnya pada pasal 27E ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa hasil amandemen mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah ini perdebatan ini sebenarnya sudah cukup lama ini ya. Sejak saya masih ingat di DPR waktu itu tahun 2008 atau 2009 ya, 2008 ya, di menjelang akhir pemerintahan Pak SBY. Sehingga hampir kemudian Pak SBY mengeluarkan Perpu pada waktu itu. Nah perdebatan ini kan berjalan terus dan ya kemudian juga terakhir MK membuat keputusan yang berkaitan dengan ya dua pasal ini untuk menafsirkan dan menjelaskan bahwa di dalam putusan MK nomor 110 tahun 2025 menegaskan bahwa pilkada itu adalah rejim pemilu, bukan rejim Pemda, bukan rejim pemerintahan daerah. Maka pemilu dalam pasal 22E ayat 1 itu adalah termasuk di dalamnya adalah pilkada. Ya. Jadi ini sebenarnya jelas gitu bahwa yang dimaksudkan dalam pemilihan umum itu termasuk pilkada di sini ya harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi ya kalau kita punya MK, ya MK sudah memutuskan seperti itu, ya itu adalah fakta hukum bahwa ini pemilihan umum ini, pilkada ini dipilih secara langsung. Nah kecuali kalau kita mau merubah, jangan hanya karena istilah tadi Mas Dike bahwa karena kami sendiri kemudian yang di sana banyak, kemudian kita merubah seenak-enaknya seperti waktu ketika merubah usia itu ketika pertama rakyat diam-diam aja ya ikut aja ya kita jalan terus gitu kan. Kemudian ketika pilkada, undang-undang pilkada mau rubah lu juga usia rakyat marah baru diam kita, kaget kita. Ternyata ya meskipun kita di sini banyak tapi di luar sana orang tidak suka gitu. Tidak setuju dengan apa yang seolah-olah semua karena banyak-banyakan di DPR kemudian semua mau ditabrak termasuk terhadap undang-undang dasar. Gitu. Itu kan di DPR nah, ya ini Pak Andreas saya kira ya. fenomena ini yang berbahaya. Kami artinya PDI Perjuangan mengingatkan supaya jangan sampai rakyat ya bereaksi dan marah terhadap apa yang sudah kita berikan kepada rakyat, yaitu hak rakyat untuk memilih. Ini hal yang sangat substansi. Dan kemudian itu dibandingkan dengan biaya pemilu yang mahal. Kita semua tahu biaya pemilu itu mahal. Kenapa? Karena partai politik. Karena kita ini juga gitu. Nah kita potonglah urusan-urusan yang berkaitan dengan mahar politik ketika proses pemilu. Kemudian kalau pemilu itu pilkada itu dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif di daerah, kemudian juga bagaimana proses pemilu itu di dalam sistem penghitungannya, sehingga tidak perlu terlalu keluar banyak uang saksi di situ. Karena biaya-biaya mahal itu juga disebabkan oleh proses pelaksanaan pemilu, baik itu di penyelenggara maupun di kontestan-kontestan pemilu itu, termasuk di sini partai politik. Sebagai yang memberikan rekomendasi untuk calon-calon yang berkontestasi di pilkada itu. Jadi saya menurut kami lebih baik kita perbaiki proses sistem pemilunya itu, pilkadanya itu,
ketimbang kita mengambil hak rakyat gitu. Nah ini berbahaya, berbahaya kalau rakyat marah ya. Saya kira kita semua harus ikut bertanggung jawab terhadap itu gitu. Oke, baik. Jadi intinya tuh di situ gitu. Jadi Ya, Pak Andreas, saya ke Pak Hadar dulu. Ya, karena tadi ada kata kunci kalau rakyat marah ini bahaya ini. Rakyat Indonesia atau rakyat Venezuela ini yang dimaksud ini. Karena rakyat Venezuela aja cuek-cuek aja waktu presidennya dicokok gitu. Pak Hadar, apa respon Anda menanggapi statement Pak Andreas? Yang mana? Yang rakyat marahnya? Bukan. Itu jangan. Itu jangan. Ya, saya kira memang persoalan yang dilihat dari partai-partai politik atau yang pembuat undang-undang yang di DPR ini keliru melihat persoalan penyelenggaraan pilkada kita menurut saya, atau memang sengaja ditutupi. Jadi gimana caranya mengambil cara yang paling gampang, yang lebih gampang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Saya duga itu yang dilakukan. Karena apa? Semua persoalan yang dinyatakan biaya besar itu, yang besar itu justru yang mereka peserta rasakan sendiri, yaitu tentang cost politik atau biaya politik tersebut kan. Dan itu kenapa dikesankan sebagai persoalan masyarakat. Semua itu terjadi karena itu masalahnya politisi ya. Iya. Masalahnya calon-calon ya. Ini perilaku mereka yang membuat akhirnya masyarakat bergantung. Begitu. Nggak mungkin masyarakat itu akan menolak atau menjadi permisif katanya kalau tidak dimulai dari para peserta pemilu ini sendiri. Peserta pilkada ini sendiri. Ya. Mereka yang men-trigger berarti. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau ini dikembalikan ke DPRD? Jangan lupa nih, persoalan dulu kenapa di DPRD dipindahkan ke langsung? Karena persoalan uang itu. Macam-macam, itu salah satu uang yang terbesar. Belum lagi legitimasi, kemudian konsekuensi kestabilitas karena pilihan DPRD tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan seterusnya. Apakah itu akan selesai? Saya tidak yakin. Jadi persoalan akan terjadi dan ini akan lebih sulit lagi dikontrol, dan kemudian para calon ini akan lebih mudah itu ditentukan oleh partai politik yang sifatnya sentralistik dari pusat melalui partai-partai tingkat daerahnya gitu. Itu yang akan terjadi. Dan sangat mungkin masyarakat yang sekarang sudah terbiasa, ini hak kami, selama ini pilkada ya langsung gitu kan. Nanti itu akan didapatkan bahwa yang terpilih tidak mereka inginkan. Hati-hati. Ketidakstabilan pemerintahan selama 5 tahun itu juga akan mengakibatkan biaya yang besar juga gitu. Nah jadi jangan diperkirakan. Tapi kan yang memakan biaya itu pemerintahan yang berjalan. Bagi pelakunya kan kosnya murah. Iya tentu. Lebih murah, lebih mudah dan seterusnya gitu. Kualitas nggak jaminan begitu? Tidak. Saya yakin tidak jaminan. Karena selama ini kan seolah-olah calon-calon yang bermasalah ditangkap karena korupsi dan sebagainya, itu seolah-olah bukan dari partai politik. Ingat loh, bahwa mereka bisa menjadi calon itu karena partai politik. Jadi kekeliruan partai politik menyeleksi mendapatkan mereka. Karena mereka tidak pernah melakukan juga kaderisasi. Pokoknya di ujung-ujung dicari aja yang populer, dicari saja yang bisa membiayai kampanyenya, saksinya, segala macam. Pokoknya partai menjadi lebih bebas gitu. Nah, itu yang sebetulnya berlangsung. Nah, jadi hal itulah yang harusnya diperbaiki gitu di dalam pengaturan pilkada kita, pengawasan, penegakan hukum, membuat pengaturan dana kampanye yang lebih pasti, yang semua bisa berimbang dan seterusnya. Kata kuncinya adalah perbaikan kan? Betul. Dan bukan pergantian sistemnya, dalam artian sistem pemilihannya ya. Kalau anak zaman sekarang bilang CLBK, cinta lama belum kelar. Mungkin masa lalu mantan masih menarik hati. Mas Tato melihatnya seperti apa perspektifnya? Iya Pak, pertama secara yuridis, saya agak kaget dengan tafsir dari teman-teman DPR. Betul lah terkait dengan risalah dalam amandemen 1 sampai 4. Tapi jelas ketika atau kemudian menggunakan bagaimana statement dari mantan ketua MK. Tapi yang jelas kalau kita sepakat, DPR sepakat ada lembaga satu-satunya yang punya wewenang untuk menafsirkan
perbedaan tafsir mengenai konstitusi dan hanya MK yang memiliki itu, jelas tahun 2025 dan 2024 ada keputusan MK terakhir. Keputusan MK 110 misalnya yang menjelaskan bahwa pilkada adalah bagian dari rezim pemilu. Rezim pemilu asasnya itu dijelaskan dalam pasal 22E. Salah satunya adalah berbicara mengenai langsung. Lalu keputusan 135 yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu bersamaan dengan DPRD, itu secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa tidak mungkin bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD karena waktunya akan bersamaan. Kecuali DPR memang tidak menganggap bahwa yang namanya MK punya keputusan final dan mengikat. Itu pertama. Kedua, katakanlah betul ada yang multi tafsir dan meyakini bahwa teman-teman DPR bahwa pasal 18 ayat 4 itu bisa diartikan demokratis itu langsung dan tidak langsung. Kita masuk lebih lanjut. Ini masuk kepada pilihan. Saya sepakat dipilih oleh DPRD juga bisa dikatakan demokratis. Kalau demokrasi kita parlementer, sistem kita itu presidensial atau parlementer, bisa dilihat dari bagaimana kita menempatkan seorang presiden, kepala eksekutif di level pusat. Dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga semua kepala eksekutif yang ada di bawahnya itu juga adalah bagian dalam sistem presidensial. Pertanyaan saya simpel. Sebutkan satu saja negara dengan sistem presidensial yang pemilihan kepala daerahnya itu dipilih oleh DPRD. Oleh parlemennya. Sebutkan satu saja. Yang ketiga, logical fallacy dalam menyalahkan masyarakat ketika berbicara mengenai money politik seperti dijelaskan Gus Kozin tadi. Bahwa logical fallacy pertama adalah ketika ada problem, kenapa langsung dibakar adalah rumahnya atau sistemnya. Apakah ketika partai-partai atau DPR kemudian banyak terbukti terlibat dalam kasus hukum, kita kemudian langsung masuk dalam logik jam bubarkan partai, bubarkan DPR, kan nggak bisa. Ada prinsip-prinsip bahwa ada aktor-aktor dan sistem yang harus kita sepakati dalam sistem demokrasi. Logical fallacy kedua, ketika dikatakan ada money politik. Money politik itu terjadi ketika ada pemberi dan penerima. Pelakunya ketika Anda memberikan hukuman perubahan sistem dengan kemudian mengambil hak, katakanlah dari yang menerima money politik selama ini, Anda memberikan hukuman apa kepada pemberi itu, kepada penyogok itu. Yang ketiga, Anda kan berarti menganggap semua dari pemilih yang pernah ada dalam sejarah pilkada dari tahun 2005, semuanya maling. Semuanya seakan-akan pernah menerima. Saya nggak pernah nerima loh money politik. Mama saya, istri saya, setahu saya nggak pernah nerima money politik. Lalu kemudian hak saya diambil dengan menggunakan logika Anda menerima money politik dan permisif terhadap money politik. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Terakhir, menurut saya pertanyaan besar. Pak Bahlil, Pak Zul, tiba-tiba mengemukakan ini, Gus Imin. Pertanyaannya atas dasar apa sih? Apakah atas dasar Anda mendengar suara konstituen atau karena takut dengan Prabowo? Dengan kemudian dalam pidatonya memang mengisyaratkan tidak setuju dengan pilkada langsung. Dan ketika berbicara mengenai hal tersebut, pertanyaannya simpel. Silahkan disurvei, kalau misalnya lembaga survei seperti saya dituduh, Anda kan punya kepentingan kerjaan hilang. Ya sudah, lakukan survei oleh Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi yang merupakan bagian dari pemerintah. Silahkan dibuka. Datanya seperti apa? Masyarakat lebih setuju DPRD atau kemudian lewat pilkada langsung. Tadi kebetulan LSI Deneja, pendukung Prabowo Gibran, sekaligus sudah mendapatkan jatah komisaris utama dalam salah satu BUMN, mengatakan 66% masyarakat menginginkan pilkada dilakukan langsung. Itu yang menurut saya jadi catatan, sehingga kemudian keinginan ini tidak didasarkan pada sesuatu yang sifatnya sepihak, sesuatu yang sifatnya pada kepentingan daulat elit. Karena pada dasarnya demokrasi adalah daulat rakyat. Nggak usah jauh-jauh sih, ada Mbak Neni sebenarnya yang bisa meng-capture ya. Tapi sebelum saya pinjam datanya Mbak Neni, hasil riset Anda bagaimana untuk mengonfirmasi kata Pak Andreas tadi ya. Masyarakat atau publik atau dalam hal ini garis miring netizen itu sikapnya gimana? Iya, kalau kita melihat dalam percakapan di ruang publik sebetulnya menarik karena terjadi polarisasi tajam di situ. Tajam banget. Tajam banget. Dan sebenarnya publik itu cenderung lebih ke arah netral dan negatif. Jadi hanya sedikit saja yang ada di posisi positif. Jadi totalnya 42% negatif, 47% itu netral, dan hanya 11% ada di sentimen positif. 47% netral? 47% tendensinya netral, apa betul. ini netral ini? Tendensinya seperti ini, misalnya ketika kita lihat percakapan di X misalnya ya,
kemudian di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Thread, mereka bilang bahwa sebetulnya mau pilkada sistem apapun kita sebetulnya seperti ini saja gitu. Karena ketika kita pilkada langsung sekalipun, ternyata pemimpin yang dihasilkannya itu seperti ini. Maksudnya seperti kualitas demokrasi tidak berubah? Enggak, maksud saya adalah ketika kemudian percakapan di ruang publik itu netizen bilang pilkada langsung ternyata juga tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih maju terhadap proses demokrasi, atau bahkan kita lihat hari ini kapasitas, kapabilitas parlemen kita hari ini itu jauh dari harapan rakyat. Gini-gini aja gitu. Nah, sehingga mereka ada dalam posisi yang netral. Udahlah mau pilkada langsung ataupun kemudian mau pilkada tidak langsung itu sama saja. Itu di-capture dari media sosial apa? Itu di-capture dari semua platform media sosial. Karena umurnya kan beda-beda, latar belakangnya kan beda-beda. Nah, tapi yang menarik itu ada di sentimen positif lebih tinggi itu ada di X. Kenapa di X itu lebih tinggi? Karena percakapan di situ kan didominasi oleh kelompok yang katakanlah di situ baby boomers yang masih main senior. tweet. Ya, senior gitu ya bahasanya. Sungkan bilang tua ya. Baby boomers saja berdasarkan kategori generasi. Nah, ketika di situ ternyata lebih enak zamanku toh gitu. Penak zamanku toh. Enak zamanku toh. Tapi sebetulnya yang paling menarik di situ ada emotion publik yang juga angernya itu lebih tinggi di X. Dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Nah, karena di situ ada kontradiksi kan, narasinya yang cukup tajam juga di polarisasi di X. Nah, tapi berbeda ketika percakapan ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Di situ lebih banyak generasi muda dan sebetulnya lebih banyak juga mereka mengungkapkannya sentimen yang negatif. Kenapa? Dulu. Saya mau pinjam datanya ya. Tapi nanti kita rehat dulu ya, karena ini harus based on data ya kan. Oke, kita rehat dulu, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.